Nah, kalau orang Minang bilang jangan tak serak-serak kan gitu ya. Nah, ini kena kita jangan sampai tak serak-serak. Ada yang mengomandoi, ada yang membimbing. Kebetulan ya saya saat ini sekarang menjabat sebagai Wakil Wali Kota Jakarta Pusat, PLH Wali Kota Jakarta Pusat saat ini. Yang memang punya kepentingan dalam arti ingin sebagai pembina warga kita ini bisa membantu mereka. Membantu kan bukan cuma uang ya, tapi kita memberikan kail, kita memberikan pengarahan. Jadi saya banyak bergaul dengan para PKL, ya saya di Dinas Koperasi UMKM Perdagangan kurang lebih 30 tahun, ya bukan waktu yang sedikit sebelum saya jadi Wakil Wali Kota, dan saya merasakan mereka butuh orang yang mendampingi, butuh orang yang mengarahkan, butuh orang yang mengerti tentang mereka. Nah, untuk itu saya mengapa tertarik bergabung dengan IKM, saya ingin mewadahi mereka. Mereka tidak punya wadah, ya. Makanya kita berusaha bagaimana membantu orang. Karena saya berprinsip orang yang bermanfaat bagi orang lain itulah orang yang benar-benar bisa memanfaatkan waktu dan usianya gitu. Jadi lebih baik kita sekarang mengabdi ke masyarakat daripada nanti kita memang usia kita terlanjur hanya mengurusi diri sendiri dan keluarga kita sendiri. Karena orang rantau, orang Minang di Jakarta ini keluarga kita juga. Mereka juga perlu dibantu. Karena kita yang kalau orang Minang bilang kita mungkin yang agak melek sedikit ya, agak berpengetahuan sedikit, bisa kita memberikan tuntunan dan bantuan kepada mereka yang mereka mungkin kalau cara berdagang itu sudah tidak perlu ajari lagi. Tapi bagaimana berdagang di era sekarang ini, ya tentunya perlu ada peningkatan. Mereka bisa naik kelas, ya jangan dari datang ke Jakarta PKL sampai sekarang PKL terus. Jadi kita ingin mengangkat istilahnya batang tarandam. Ya, jadi mereka itu harus juga ekonominya bisa bangkit. Karena ekonominya bangkit berarti warga Minang kuat. Nah, itu yang saya punya visi misi untuk warga Minang di DKI. Saya rasa itu aja. Mungkin nanti yang lain bisa berbagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Uda Irwandi. Untuk berikutnya mungkin kita dengarkan dulu ya dari Pak Fadlizon, mungkin sudah ada bergabung. Pak Fadlizon. Pak Fadlizon, apakah sudah bergabung dengan kita? Gimana Uda Irwandi? Mungkin ada pembicara yang lain. Ya, nanti kita sambil menunggu Pak Ketum ya. Oke. Jadi kita lanjut aja dulu ke pembicara ya Pak Irwandi ya. Baik, sambil menunggu Pak Fadlizon kita melangkah ke
acara berikutnya, yaitu mendengarkan pemaparan dari Udaniko Firsander Kamanyo. Beliau adalah CEO dan founder dari e-commerce ID dan founder Lapau Bukit Tinggi, yang mungkin masih generasi muda yang bisa membantu dari teman-teman UMKM untuk bisa beralih atau hijrah ke dunia digital. Jadi usaha kita tuh mau nggak mau sekarang dalam kondisi seperti pandemi COVID-19 ini, mau nggak mau kita mesti hijrah ke dunia digital. Untuk itu kepada Udaniko dipersilakan. Oke, baik. Udah Ayut, terima kasih atas kesempatan. Izin dari Niko kepada Pak Irwandi. Sebelumnya kesempatan yang baik sekali pada malam hari ini. Saya bisa diberi kesempatan oleh Pak Ayut dan rekan-rekan untuk bisa sharing sedikit tentang apa yang kita lakukan pada saat pandemi khususnya di Sumatera Barat ya Pak Ayut. Jadi mungkin saya nanti bisa share sedikit PowerPoint ya Pak Ayut. Ya, bisa nanti share ya. Mungkin sebentar. Sudah bisa dilihat? Oke, sudah. Pak Ayut dan bagus. teman ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera kepada kita semua. Saya perkenalkan Niko, yaitu dari foundernya e-commerce. Kebetulan ini adalah bisnis yang kita mulai pada saat pandemi. Jadi mungkin di sini saya bisa sedikit sharing sebenarnya kenapa bisa e-commerce muncul pada saat pandemi. Jadi salah satu alasan kenapa kita bikin di Sumatera Barat. Oke. Nah, kalau mungkin udah atau uni-uni yang ada di rantau ataupun yang ada di Sumatera Barat, mungkin di awal tahun 2020 memang kita udah masuk ke awal pandemi di Indonesia ya. Jadi kami Niko, usaha ini karena ada teman-teman juga nanti yang support ke saya, jadi membuat sebuah ide yang akan kita jalankan di Bukit Tinggi dan Sumatera Barat. Nah, kalau kita kembali ke data sebenarnya di media, memang banyak faktor dan kondisi ekonomi yang turun di Sumatera Barat karena ada COVID. Kalau kita lihat di media ya, nah banyak sektor yang terdampak atas adanya COVID-19 ini. Yaitu salah satunya adalah wisata, karena Sumatera Barat ini sektor yang sangat utama adalah di pariwisata dan juga di pertanian ya. Nah, selanjutnya UMKM pun banyak yang terdampak karena adanya COVID ini, karena UMKM sendiri terkait dengan sektor pariwisata. Nah, dan di awal pandemi juga banyak kebiasaan yang dirubah dari masyarakat karena adanya lockdown yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Nah, banyak karyawan dan pegawai dirumahkan, jadi kebiasaan mereka juga ikut berubah. Yang dulu bisa jalan-jalan, yang dulu bisa belanja, sekarang hanya banyak di rumah gitu ya. Nah, kita lihat lagi banyak UMKM yang terdampak khususnya di Sumatera Barat, yaitu
114.000 UMKM terdampak di Sumatera Barat ya. Mereka juga kesulitan untuk mengembangkan usahanya karena faktor COVID tersebut. Nah, pemerintah pun juga sudah ikut untuk membantu mereka untuk bisa memulihkan perekonomian khususnya di Sumatera Barat. Nah, tetapi sebenarnya Sumatera Barat ini mempunyai potensi yang sangat luar biasa. Karena dilihat dari data pun pertumbuhan Sumatera Barat masih tumbuh secara positif. Jadi tahun 2019 masih tumbuh di angka 5,5 sekian persen. Jadi pasar di Sumatera Barat masih cukup menarik untuk bisa digarap. Nah, kemudian kita juga lihat di Sumatera Barat itu dari produk domestik brutonya juga masih bagus per kapitanya. Jadi kami juga menganalisa bahwa Sumatera Barat ini sebenarnya adalah potensi yang luar biasa kalau memang kita bisa fokus untuk memaksimalkan sumber dayanya. Nah, dari sini kami mengumpulkan beberapa data untuk bisa membuat suatu ide bisnis yang bisa dikembangkan khususnya di Sumatera Barat. Nah, dari hal-hal tadi di atas, muncullah ide itu di awal tahun 2020 kemarin, tepatnya di Februari sebenarnya. Kami membuat sebuah konsep yaitu penjualan secara online. Jadi kami menggunakan teknologi untuk mensupport bisnis ini. Next. Nah, ini yang kami buat di Sumatera Barat. Nah, ada namanya e-commerce ini adalah super apps untuk dari awak untuk awak gitu. Jadi memang bagaimana kita bisa memaksimalkan sumber daya yang ada di Sumatera Barat dan dinikmati juga oleh orang Sumatera Barat khususnya dan juga orang Minang yang ada di luar Sumatera Barat. Jadi apps ini nanti akan sangat berguna untuk orang Minang sebenarnya. Nah, apa yang ada di e-commerce yang ada dalam super apps ini nanti akan kita bahas di next slide-nya. Dan sebenarnya kami ke depannya nanti visinya akan membuat super apps ini jadi the window shopping-nya West Sumatera. Jadi apapun yang orang cari di Sumatera Barat ada di e-commerce gitu. Jadi itu nanti visi kami ke depan untuk menjalankan e-commerce ini. Nah, e-commerce ini kami launching dulu di April 2020. Itu pada saat pandemi mulai tinggi kasusnya di Sumatera Barat juga. Dan kami melihat ini adalah peluang pasar bagi kami. Jadi makanya e-commerce ini kami putuskan untuk bisa launching di awal April tersebut. Dan karena target pasar yang kami tuju memang adalah ibu-ibu atau masyarakat yang secara profesi sebagai karyawan dan pegawai yang sedang dirumahkan gitu. Jadi sesuai dengan target ini kami pikir ini momen yang tepat untuk membuka bisnis ini. Dan alhamdulillah di April itu memang banyak order yang masuk kami khususnya untuk belanja ke pasar tradisional dan supermarket. Nah, ini dari hal itu di April itu banyak ide-ide lain yang kami kembangkan untuk bisa membuat apps ini nanti berguna untuk tidak hanya di warga Sumatera Barat, tetapi juga warga Sumatera Barat maksudnya yang tidak hanya tinggal di Sumatera Barat, tapi bisa yang tinggal di luar Sumatera Barat juga bisa memanfaatkan apps ini nanti. Nah, apa yang ada di apps ini, produk apa aja yang kami jual di apps ini. Nah, nanti Uni atau Uda bisa lihat ini spesifikasi dari apps ini ada 6 kategori
utama yang ada di e-commerce ini, yaitu yang pertama ada produk pasar tradisional, yang kemudian ada di produk supermarket, dan ada di produk petani, produk UMKM, produk oleh-oleh, dan produk ekspor. Nah, ini nanti menjadi 6 kategori utama kami nanti di e-commerce. Jadi di awal April tersebut, permulaan produk yang ada di e-commerce itu hanya produk tradisional dan produk supermarket. Tapi kami melihat ada potensi lain yang harus kami kembangkan, karena di Sumatera Barat itu salah satu juga sektor yang sangat baik yang berkembang di Sumatera Barat adalah sektor pertanian, ternakan dan juga perikanan. Dan makanya di apps ini nanti akan ada produk petani. Nah, kemudian yang ketiga adalah produk UMKM, karena kalau kita lihat dari data yang ada, UMKM ini sangat terdampak sekali dari adanya COVID. Jadi mereka harus dibantu untuk bagaimana proses penjualan dan pemasaran mereka. Karena salah satu permasalahan UMKM yang ada di Sumatera Barat, khususnya yang kami sudah temui di Bukit Tinggi dan Kabupaten Agam, itu sarana untuk promosi mereka sangat terbatas, sehingga jangkauan pasar mereka pun sangat terbatas. Nah, dengan adanya e-commerce ini nanti UMKM ini bisa terbantu untuk memasarkan produknya. Nah, kemudian selanjutnya ada produk kategori oleh-oleh, karena Sumatera Barat adalah sektor pariwisatanya sangat bagus dan produknya juga mempunyai keunikan yang bisa dikategorikan sebagai oleh-oleh dari Sumatera Barat. Nah, ini juga menjadi salah satu produk pilihan di kategori apps e-commerce. Jadi nanti udah-udah atau uni-uni yang ada di luar Sumatera Barat pun bisa memesan produk oleh-oleh yang ada di e-commerce. Kemudian produk yang keenam yaitu adalah produk ekspor, karena tujuan kami sebenarnya membuat apps ini adalah bagaimana nanti kami membantu UMKM juga bisa memasarkan produk mereka ke luar negeri. Jadi kita bisa juga memberi edukasi kepada UMKM bagaimana dari segi packaging-nya dan bagaimana cara untuk delivery pengiriman ke luar negeri. Dan itu di e-commerce kami membantu mereka untuk memberi edukasi supaya produk mereka bisa nanti masuk ke pasar ekspor. Jadi nanti 6 kategori ini akan ada di super app-nya e-commerce nanti. Saat ini memang di apps sekarang sedang dikembangkan oleh timnya e-commerce, dan mungkin Bapak atau Uni atau Uda bisa melihatnya sekarang di websitenya e-commerce, di e-commerce.id. Nah, 6 kategori ini akan digunakan nanti untuk membantu UMKM yang ada di Sumatera Barat. Nah, kami pun memulai sekarang e-commerce ini adalah di Bukit Tinggi, karena kebetulan saya asli dari Bukit Tinggi dan kita mencoba mengembangkan apps ini dari Bukit Tinggi dan Kabupaten Agam. Jadi kami mencoba memulainya dari Bukit Tinggi. Dan nanti insya Allah akan berkembang ke kota-kota dan kabupaten yang ada di Sumatera Barat lainnya. Nah, next-nya selanjutnya adalah siapa yang membantu kami di belakang e-commerce ini. Nah, ini adalah key partner kami yang ada di belakang e-commerce sebenarnya. Yang tadi yang saya sudah sampaikan bahwa mitra strategis yang ada di belakang e-commerce adalah supplier ini ada. Jadi di kami ada supplier dari pasar tradisional, ada supplier dari supermarket,
ya mitra dari supermarket, ada mitra petani, dan mitra UMKM. Jadi 4 mitra strategis ini adalah sebagai supplier kami di apps ini nantinya. Jadi mereka kami bantu untuk bisa menggunakan digitalisasi, bagaimana menggunakan teknologi dan bersinergi dengan e-commerce. Nah, nanti supplier ini nanti akan membantu untuk menyiapkan produk-produk yang akan mereka jual bisa di e-commerce. Nah, next-nya adalah partner yang sangat penting juga adalah partner logistik dan delivery. Saat ini e-commerce menjangkau tidak hanya pasar di Sumatera Barat, tapi juga menjangkau pasar di luar Sumatera Barat dan juga ke internasional nanti untuk produk ekspor. Nah, kami juga sudah bersinergi dengan beberapa kurir di Bukit Tinggi saat ini. Ada SAP Express, JNT, DHL Express untuk kiriman ekspor, dan Eco Courier yang dihandle oleh e-commerce sendiri. Dan partner bisnis kami di delivery untuk internasional adalah ada PT Wahana Multilogistik yang mempunyai member di semua negara yang akan membantu nanti proses pengiriman barang ini ke luar negeri. Jadi nanti kalau ada produk dari e-commerce yang dipesan dari luar negeri, baik itu untuk retail ataupun untuk B2B-nya, service B2B akan dihandle oleh International Freight Forwarder. Nah, kami siapkan ini di awal karena nanti untuk ke depan ketika sudah ada order, jadi kami sudah bisa langsung untuk proses pengiriman. Kemudian untuk membantu di pemasaran ekspor, kami juga bersinergi dengan salah satu perusahaan, yaitu PT Karim International. Ini adalah International Export Marketing karena mereka adalah profesional marketing yang ada di Indonesia, kebetulan mempunyai program Indonesia House yang ada di Afrika. Jadi mereka punya ruang display yang ada di Afrika yang bisa memasarkan produk UMKM yang datang dari Indonesia. Nah, produk-produk UMKM ataupun produk dari Sumatera Barat, produk petani yang ada di Sumatera Barat yang ingin masuk ke pasar ekspor, kami juga sudah punya partner yang bisa memasarkan produk di luar negeri. Jadi e-commerce bersinergi dengan Karim International yang bisa untuk bagaimana kita mewujudkan ekspor itu bisa terjadi dari Sumatera Barat, dari UMKM kecil gitu. Nah, itu harapannya nanti ke depan visi ekspornya. Jadi e-commerce dan Karim pun sekarang ada program untuk bagaimana untuk orang-orang Minang bisa juga melatih skill mereka untuk menjadi marketing ekspor. Dan Karim juga punya training yang bisa membantu nanti masyarakat ataupun pemuda yang bisa membantu ataupun ingin meningkatkan skill dari ekspor mereka. Jadi ini adalah satu program edukasi bagi teman-teman ataupun pemuda-pemuda yang ada di Sumatera Barat yang ingin meningkatkan skill ekspor mereka. Jadi bisa bersinergi dengan e-commerce dan Karim nanti. Nah, kemudian ada partner kami juga di Payment Gateway karena di online ini payment sangat diperlukan karena itu adalah bagaimana penjualan kita nanti bisa transparan dan juga kemudahan dari segi customer juga sangat diperhatikan di e-commerce. Bagaimana mereka bisa transaksi secara mudah dan pembayaran juga secara mudah. Dan itu adalah yang sedang dikembangkan oleh e-commerce, bagaimana customer bisa enjoy menggunakan super apps-nya e-commerce. Nah, kemudian next-nya adalah Nah, di e-commerce ini sekarang kami juga membantu petani yang ada di Kabupaten Agam
bagaimana membantu mereka untuk mengolah bersinergi dengan petani yang ada di Sumatera Barat, khususnya di Kabupaten Agam yang sedang kami kembangkan, yaitu budidaya bawang merah kampung. Bagaimana e-commerce bisa membantu mereka untuk dari segi pendanaan dan juga membantu pemasaran produk dari petani ini. Nah, ini adalah salah satu program e-commerce yang sekarang ada, yaitu budidaya bawang merah dan budidaya ikan nila organik yang ada di Sumatera Barat. Nah, dan ini adalah partner-partner, ada mitra petani e-commerce yang sudah bergabung dengan e-commerce. Jadi kedepannya kami akan menambah mitra petani ini, karena nanti tujuan nanti di e-commerce sendiri adalah bagaimana juga mensejahterakan petani. Jadi kami juga membuat sebuah sistem di petani ini bagaimana mengatur petani-petani, karena mereka mempunyai produk yang berbeda-beda dan bagaimana cara untuk memasarkan produk mereka nantinya. Dan kami juga membuat sebuah milestone pertanian, bagaimana mereka dari awal tanam sampai periode panen itu dan bisa langsung dijual dengan harga yang bagus gitu. Jadi salah satu program dari e-commerce adalah bersinergi dengan petani dan membantu pemasarannya. Nah, selanjutnya ada juga sekarang di e-commerce sedang pengembangan digitalisasi produk UMKM. Jadi kami sudah beberapa kali roadshow kebetulan di Sumatera Barat, di Kabupaten Agam. Beberapa kecamatan yang sudah kami kunjungi dan berdiskusi dengan mereka bagaimana permasalahan yang ada di Sumatera Barat, khususnya di UMKM sendiri. Jadi mereka sharing ke kami bahwa untuk sarana promosinya memang mereka tidak punya. Dan pemerintah pun sekarang mensupport mereka dari segi pendanaan, tetapi dari segi promosi masih sangat sedikit dari segi pemerintah. Nah, kami di e-commerce mencoba membantu mereka untuk bagaimana menyediakan sarana promosi, baik itu di online ataupun di offline. Nah, harapan kami UMKM ini mereka bisa membuat produk yang bagus secara kualitas, tetapi nanti kami bantu di segi pemasaran dan penjualan melalui website ataupun apps-nya e-commerce nantinya. Nah, next-nya. Nah, ini yang kami berikan juga kepada UMKM, bagaimana membantu mereka untuk promosi dan penjualannya. Di Bukit Tinggi sendiri kami ada offline store, yaitu adalah minimarket yang akan kami jadikan sebagai sarana ruang promosi UMKM yang bergabung dengan e-commerce. Jadi UMKM ini yang bergabung nantinya dengan e-commerce, mereka bisa meletakkan produk mereka, sampel produk mereka di e-commerce. Jadi ketika nanti ada order ke e-commerce, kami dari e-commerce bisa langsung untuk membantu packaging dan mendelivery produk mereka ke konsumen. Jadi tidak hanya di online, kami di offline juga bisa membantu mereka untuk menjualkan produk mereka. Karena lokasi kami sekarang ini, offline kami ada di Bukit Tinggi, Jalan Raya Bukit Tinggi ke Payakumbuh. Jadi nanti wisatawan dari Pekanbaru ataupun dari yang dari Payakumbuh atau yang lain yang masuk ke Sumatera Barat bisa juga lihat sampel produk dari UMKM yang ada di e-commerce. Jadi ini juga sebuah solusi bagi UMKM. Harapannya nanti solusi ini bisa bermanfaat untuk UMKM yang ada di seluruh Sumatera Barat. Oke, nah jadi di offline store ini juga dibantu dari kurir yang sudah kerjasama dengan kami, yaitu ada JNT. Jadi setiap order yang masuk ke e-commerce bisa langsung dijemput oleh kurir service. Nah, ini salah satu tujuan kami untuk membuat e-commerce ini. Nah, next-nya.
Nah, mungkin dari saya terakhir satu buah quote saja untuk udah Uni, mungkin never start a business just to make money, ya. Start a business to make a difference. Jadi e-commerce adalah mungkin sebuah diferensiasi ide yang kami coba buat di Sumatera Barat. Mudah-mudahan ini ide ini bisa membantu masyarakat Sumatera Barat, khususnya petani dan UMKM, untuk bisa naik kelas gitu ya. Jadi mudah-mudahan solusi ini juga sangat membantu bagi orang Minang yang ada di luar Sumbar yang ingin menikmati produk-produk yang ada di Sumatera Barat. Dan mungkin sekian pemaparan dari saya, Dayut. Mungkin lebih kurang bisa diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah Niko yang sudah mempresentasikan suatu terobosan juga ya dalam rangka memasarkan produk-produk UMKM dan pertanian. Mudah-mudahan ini bisa membantu dari teman-teman kita di UMKM. Nah, sebelum kita berdiskusi, mungkin saya mau minta tanggapan dulu dari Uda Irwandi. Kira-kira aplikasi seperti sekarang ini, apakah kira-kira bisa membantu teman-teman PKL kita gitu? Pak Irwandi, silakan Pak. Ya, terima kasih ya. Adinda Niko ya. Jadi untung di UKM itu sampai terakhir saya kepala dinas UKM dan perdagangan. Ya mungkin kepala dinas perdagangannya kemarin baru pensiun ya, kepala dinas koperasi UKM-nya. Saya sangat tertarik dengan ya, dan saya rasa terobosan yang bagus dari Sumatera Barat. Jadi kan kita banyak di sini kayak Tokopedia, beli-beli, kan itu bukan orang kita, ya. Itu bukan Putra Minang, ya. Nah saya ingin e-commerce ini kan ya mirip-mirip lah ya, Tokopedia, beli-beli. Nah ini untuk e-commerce bisa dikembangkan di Jakarta, pasar Sumbar mungkin tidak wow ya kalau saya itu sewah di Sumbar ya. Kalau e-commerce bisa dikembangkan, bekerja sama dengan para anggota IKM saya yang pedagang, mungkin ini hal yang menarik. Jadi harus diekspansi keluar e-commerce ini. Ya. Karena pasar Jakarta itu sangat menjanjikan ya, Nina Niko ya. Ya. Jadi saya 30 tahun di Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan. Jadi saya tahu banget ya. Jadi saya berkecimpung memang di bidang itu. Tapi ini terobosan dari Sumatera Barat ya. Nah ini mungkin juga buat teman-teman saya di IKM, ya para pedagang, anak-anak mudanya ya, mungkin bisa kerjasama ya dengan e-commerce. E-commerce dikembangkan di perantauan. Nah itu nanti mungkin perlu setelah ini Adinda Ayut diketemukan lah mungkin dengan ya, istilahnya tatap muka dengan para pedagang, mungkin yang bisa mengembangkan produk apa yang bisa dijual dari Sumbar di Jakarta. Ya. Jadi kalau bawang kemarin kan bawang Brebes di Jakarta udah biasa ya. Bawang Agam mungkin orang belum ngerasain kayak apa rasanya. Saya sendiri belum pernah nyobain itu ya. Nah, beras di Sumatera Barat beras apa? Jadi Sumbar ini kalau bukan kita yang di Jakarta yang memajukan, Sumbar ini ya selangkah majunya ke depan, selangkah lagi maju. Jadi tidak seperti di Jawa ya.
kencang gitu. Baru muncul Tokopedia, beli-beli baru berapa tahun. Saya tahu itu sejarahnya ya. Jadi kita perlu terobosan. Jaringan kita yang warga Minang, ya, bukan saya rasis ya, bukan. Tapi memang mendukung warga Minang. Ya, jadi makanya saya buka webinar ini dengan Adinda Ayud ingin membuka wawasan, wacana warga Minang. Ayo, Adinda Niko saja yang di Sumbar bisa buat terobosan. Nah, yang di Jakarta pasti lebih bisa dari itu. Dan mungkin bisa dikembangkan bersama. Ikomat tidak saja jago kandang nih, ya, tapi bisa ekspansi ke Jakarta. Saya tantang. Nanti kalau di Jakartanya, saya banyak partner lah ya. Saya banyak lah teman-teman dunia usaha. 30 tahun terakhir saya kepala dinas perdagangan. Adinda Ayu tahu lah ya, jadinya kan gitu ya. Iya. Nanti bisa kembangkan ya. Jadi itu gunanya webinar. Jadi saya bisa kenal Adinda Niko, saya juga tertarik. Kenapa nggak dikembangkan di Jakarta? Ayo. Ya, betul udah Irwandi. Ya jadi kita kalau dari kami mungkin kita harus bersinergi ya, semua orang Minang ya. Jadi di Jakarta pun berkolaborasi bersama karena ini untuk kita semua juga gitu. Jadi nanti misal nih orang Minang yang ada di Jakarta yang punya restoran misalnya kan butuh produk pertanian dari Sumatera Barat. Jadi bisa kontak ke e-commerce nanti. Ya, tapi kan ini perlu ada ya istilahnya semacam ya kontak bisnis lah ya, kita ketemu ya. Kan juga perlu datang ke Jakarta, pasarnya di mana. Mungkin nggak perlu langsung ketemu dengan restorannya, tapi ada penghubungnya. Siapa di Jakarta yang penghubungnya ya. Jadi nah nanti yang di Jakarta inilah nanti yang mungkin pedagang ya, teman-teman kita pedagang di Kramat Jati banyak yang orang-orang Padang juga ya, banyak orang-orang Awak juga. Mungkin bisa ya kita masih bisa. Makanya perlu mungkin nanti dari webinar ini perlu tatap muka ya dengan berapa teman-teman ya pas di Jakarta gitu ya, pas kebetulan ada pekerjaan di Jakarta, kontak udah Ayud, saya nanti bisa juga ikut nimbrung ya, kita bergabung. Itu aja Dayud ya, terima kasih. Ya. Dayud, suaranya lagi di mute. Baik, terima kasih. Berikutnya kita coba pengen dengar tanggapan dari apakah Pak Fadlizon udah bergabung dengan kita. Pak Fadlizon. Kayaknya belum ya. Oke, baik. Mungkin kita langsung saja kita buka sesi tanya jawab, teman-teman. Jadi kira-kira kita di sini kan bebas, kita pengen saling berbagi informasi bagaimana keadaan usaha teman-teman kita dan kita mencarikan solusi bersama-sama. Jadi kita istilahnya sharing ide bagaimana membantu teman-teman yang terdampak COVID, terutama mungkin teman-teman kita yang di mikro ya, yang kecil-kecil. Kalau yang gede kayaknya masih bisa survive ya. Kalau yang kecil-kecil kan sangat terpukul dengan keadaan sekarang ini. Silakan yang mau bertanya silakan raise hand. Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan Mas Reza ya. Ya. Ya, silakan udah Reza. Ya, makasih Pak Yud. Sebelumnya para pengalaman senior saya kebetulan buka usaha baru 3 tahun, dimulai dari 2018. Kebetulan saya putra asli daerah Minang, sekarang saya di Medan. Jadi saya ke Minang, ada di Bukit Tinggi. Saya awal tujuannya kopi pada masyarakat
Bukit Tinggi. Karena saya melihat nih, potensi Bukit Tinggi, khususnya Sumatera Barat, sangat banyak yang harus kita promosikan keluar daerah. Mas Reza ke mute. Mas Reza di unmute dulu, ke mute itu. Ya, sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah. Ya. Selamat malam, Pak Yud, Ya. Bapak, abang-abang, udah senior semuanya. Saya kebetulan foundernya Origin Brew Coffee. Mungkin sedikit banyaknya saya terimbas di pandemi ini. Dan saya asli putra daerah Minang, cuman saya lahir besar dari Medan. Dan saya membuka usaha di Bukit Tinggi ini dari tahun 2018. Tujuan saya sih cuma satu, agar Sumatera Barat, khususnya Bukit Tinggi ini, lebih orang-orang di luar di sini itu lebih mengenal lagi. Bukit Tinggi bukan hanya terkenal dengan objek wisata, tapi selebih dari objek wisata itu banyak. Nah, tapi saya udah 3 tahun atau lebih dari 3 tahun, saya melihat banyak space warga Bukit Tinggi, khususnya bagian kreativitas, itu kurang dukungan dari pemerintah, Pak. Nah, apalagi di saat dengan adanya pandemi seperti ini, kita sebagai pelaku usaha, khususnya di kopi, kita kurang nih perhatian dari bapak-bapak pemerintahan Bukit Tinggi khususnya. Jadi, saya sih banyak rencana ingin menggait anak-anak muda, khususnya Bukit Tinggi, ingin mengembangkan lagi potensi-potensi yang ada. Tapi harus di-background-kan dari pemerintah juga, Pak. Nah, tuh. Agar Bukit Tinggi ini sebenarnya sih banyak yang digali. Dari UMKM, dari objek wisata, baik makanan dan minuman. Masih banyak lagi yang mungkin orang dari luar Bukit Tinggi ini yang belum banyak mengetahuinya. Itu. Oke. Nah, tapi kita selaku usaha kopi, saya sih pengen gitu, mungkin sedikit banyaknya kita ingin tuh mengenal kopi kita nih, khususnya kopi Minang. Kopi Minang seperti apa? Prosesnya seperti apa? Nah, dari bibitnya seperti apa? Agar petani di sini itu lebih mendapati edukasi, Pak. Nah, itu saja, Reza. Udah? Iya, mungkin itu Pak Yud, mungkin dari saya itu. Selebihnya mungkin abang-abang atau udah sekalian bisa sharing dengan saya, atau saya sih pengen banyak lagi nih mengulik UKM ini. Baik. Makasih, Pak. Ya, baik. Terima kasih Reza Ilham Koto. Jadi sedikit saya tanggapin ya. Jadi dulu saya pernah tuh yang namanya Tabek Patah itu di daerah Sumatera Barat, di daerah Bukit Tinggi arah ke sana ya. Bukan Bukit Tinggi ya, itu apa? Payakumbuh ya itu ya. Tabek Patah pernah nggak? Nah, Batu Sangkar ya. Batu Sangkar. Nah, jadi waktu itu kita pernah ikut trip, isinya bule semua. Cuman udah sama istri yang bukan bule di dalam situ trip itu. Jadi dia ada kayak apa sih? Tempat kopi gitu yang digiling pakai apa namanya? Kincir air tuh. Nah, jadi ekoturism itu sebenarnya bagus juga tuh. Jadi dia mengenalkan apa namanya? Itu udah lama loh itu, tapi yang tahu yang senang banyak kan orang-orang bule itu memang. Kopinya juga khas ya itu di Tabek Patah itu, tapi nggak tahu sekarang ya udah lama nggak ke situ. Mungkin kalau yang dari Bukit Tinggi mungkin Niko bisa coba kasih tanggapan dulu mungkin tentang tadi usahanya si teman kita tadi. Ya. Silakan. Assalamualaikum Reza. Waalaikumsalam. Ya, betul yang tadi udah sampaikan, memang Bukit Tinggi dan Sumatera Barat itu punya potensi yang sangat luar biasa. Tapi untuk pemasarannya mungkin terbatas kali ya. Nah, jadi memang kita di sini sebagai apalagi sebagai anak muda ya, kita harus
coba sekarang menggali potensi yang ada di Bukit Tinggi dan Sumatera Barat ini. Mungkin nanti dari Reza bisa kontak-kontakan Jambo nanti. Boleh. Nanti Baan nanti awak bisa berkolaborasi nanti Pak, membawa khususnya kopi ataupun produk yang lain ke pasar, tidak hanya di Sumatera Barat, di luar Sumatera Barat, ataupun bisa ke ekspor nanti kan ya arahnya. Itu mungkin. Ayo. Baik, terima kasih. Sebelum kita ke pertanyaan berikutnya, saya lihat ada Pak Robert nih di sini. Pak Robert, malam Pak Robert. Malam Pak. Aduh, apa kabar nih Pak Robert? Sehat Pak? Sehat-sehat Pak, alhamdulillah. Nah, mungkin Pak Robert sudah dengar juga dari tadi ya teman-teman kita cerita. Ini ada satu tadi mengenai kopi nih. Nah, Pak Robert kan bidangnya memang di pertanian ini udah kemana-mana nih Pak Robert. Mungkin bisa cerita sedikit Pak Robert buat pencerahan bagi teman-teman UMKM kita dari Minang Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Ayud dan semua rekan-rekan Sumatera Barat. Kebetulan saya lahir di Minang juga nih Pak. Oh, asal di sana juga Pak Robert. Solok Pak. Oh, di Solo. Ibu Ambo orang Solok Pak. Oh, jadi orang kampung. Ibu Ambo orang Solok Pak. Sip. Tapi warnanya beda seketek kok Pak. Gitu ya Pak. Beda warna sewak Pak. Iya. Bisa sepadang Pak. Pandai benar Ambo Pak. Orang asli emak Ambo, Ibu Ambo itu orang Solok Pak. Oke, siap. Ambo tinggal kadang dulu di Bukit Tinggi, di sampai Pulua Pak. Oh. Jadi Pak Niko kalau tadi nyampe Pulua tembok ke benteng itu rumah gadang Ambo di Sinan. Yo. Oh itu. Pak Robert. Tapi mohon maaf Pak, saya bukan orang Minang asli, darahnya campur lah. Warna-warni sedikit Pak ya. Mohon izin nih Pak, kalau saya diizinkan ada di warga Sumatera Barat, saya selalu bilang bicaranya Sumatera Barat. Kalau Minang saya jadi malu hati Pak. Ambo bukan orang Minang. Oh gitu. Ada Pak. Tapi saya flashback sedikit Pak ya. Ya. 85 saya pulang sekolah Pak, masuk Sumatera Barat, masuk Pariaman Pak. Ambo kenal dengan almarhum Bupati Bupati Anas Malik. Waktu itu ketua DPR-nya Pak Sofyan Idris, almarhum dua-dua Pak. Iya. Oh, orang Pariaman Pak. Kepala dinas. Ya. Ambo Pariaman tuh tahu liku-likunya Pak. Dulu kepala dinasnya Ibu Teta, Pak. Ambo yang maunya Ibu Teta. Suami beliau itu adalah kalau nggak salah kepala jaksa tinggi Pariaman, Pak ya. Ambo di situ mulai dengan Superinsus, Pak. Waktu itu kan puskonya Pak Haji, apa lupa namanya. Ambo ngurusnya Kapulaga, Pak. Kardamon. Nah, itu sedikit kilas balik. Nah, sekarang kamu bahasa Indonesia saja Pak ya. Iya. Salah Allah. Iya, apa? Nah, setelah Ambo pulang Sumatera Barat, Pak, saya ke Sumatera Barat, saya bawa Dina di samping Pariaman tuh, Pak. Di pojok Cincin. Waktu gempa di Bukit Tinggi, Pak. Saya mempraktekkan hand traktor di sana, bagaimana membangun pertanian perdesaan guna meningkatkan pendapatan petani melalui potensi desa, Pak. Nah, itu pemikiran saya sampai hari ini. Saya kemarin di Kementerian, di Kemendes juga sebagai narasumber ke seluruh Indonesia membangun desa melalui remaja dan ibu-ibu, Pak. Jadi kalau Pak Niko bicara remaja, saya menarik sekali, Pak. Nah, bangun Sumatera. Nah, tadi bicara kopi, Pak. Nah, bicara kopi, kebetulan saya di sini diminta juga menampingi beberapa kopi. Ya, alhamdulillah kalau nggak salah bulan depan di kantor saya bikin ruangan untuk ngelobi kopi-kopi, Pak. Bukan coffee shop. Jadi menyediakan tempat supaya pemain kopi pengopi yang sekarang semarak ini, Pak, kita sediakan fasilitas itu, Pak. Nah, kalau bicara kopi Sumatera Barat, saya tahunya kopi di Solok itu cukup bagus. Di samping Payakumbuh yang tadi Pak Ayud bilang ya, walaupun saya belum detail sampai di Sumatera Barat kopi. Mungkin waktunya sekarang seperti Pak Niko bilang, kita mari bangun Sumatera Barat kita, Pak. Karena potensinya luar biasa. Kalau bicara ini saya jadi malu, Pak. Kampung orang saya bangun, masa kampung saya nggak bangun, Pak. Itu, Pak. Saya ke Mojokerto, saya ke Blitar, Trenggalek, Tuban. Itu daerah-daerah
Timur itu Pak sudah habis ya Pak. Bangun pertanian perdesaan, wisata, agro yang Bapak bilang. Nah, sekarang agro kopi Pak, wisata kopi. Ada 2 di Wonosobo sama di Bojokerto Pak. Sebenarnya saya rindu pulang Sumatera Barat. Dipanggil-panggil sini Pak sama kawan-kawan sama ponakan. Kapan nih Bapak ini pulang Padang? Kebetulan COVID Pak, jadi nggak bisa saya. Memang saya udah rindu. Terakhir saya dari Nias Pak, bantu Bupati Nias. Pak Lauli itu. Kebetulan Bupati Nias itu teman saya. Bupati Gunung Stoli itu apa? Pagai. Itu 3 bupati itu teman saya Pak. Bupati 3 itu teman saya. Jadi saya terakhir Bupati di Gunung Stoli di Nias itu Pak Lauli itu. Saya meninjau pertanian itu, kopranya, kapulaganya, terus pisangnya Pak. Itu potensi situ Pak. Banyak lagi yang lain Pak. Kalau lautnya nggak usah dibicarakan Pak. Itu laut itu luar biasa potensinya. Nah, kami harapkan nih Pak Ayut, teman-teman, Pak Irwadi, salam kenal juga ini, senior saya mungkin di koperasi. Marilah kita perkuat kembali kejayaan pertanian Sumatera Barat, Pak. Kita nggak kalah, Pak. Kita nggak kalah dengan yang lain, Pak. Saya tahu betul, Pak. Karena kecil saya dari Padang, ke Padang Panjang, terus ke tinggi itu sampai Payakumbuh, Pak. Sering sekali saya, Pak. Mudah-mudahan pertemuan ini bagi saya semacam ya berkah ya Pak ya. Bisa bertemu sama saudara-saudara saya orang Sumatera dengan semangat yang kita mau membangun Sumatera Barat khususnya Pak ya. Ya, kita mulai Pak. Kita harus mulai Pak. Betul Pak. Setuju saya. Jadi kalau mau berkomunikasi, saya udah pernah Pak Ayut bilang, marilah datang, saya sediain fasilitas di kantor saya, ngobrol-ngobrol boleh. Nggak usah repot-repot cari warung-warung, Pak. Boleh. Silakan kawan-kawan kalau dari Sumatera datang, kasih tahu saya. Boleh, Pak. Cara saya perkenalan cukup begitu dulu, Pak Ayut. Baik. Salam hormat untuk semua teman-teman dan saudara-saudara dari Sumatera Barat. Baik, terima kasih Pak Robert. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu ya. Kita belum pernah ketemu ya, Pak. Ya, ketemunya Pak. Online. Kan nggak malah nggak sayang Pak, nggak sayang nggak cinta katanya Pak ya. Oh gitu ya. Baik Pak. Oke, terima kasih Pak Robert. Ini sudah mulai banyak yang mau bertanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Ayut. Waalaikumsalam. Silakan. Firman Tanjung. Ya silakan Pak. Udah Firman. Ya. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ambo hormatin Kanda Irwandi senior, ambo Firman Tanjung Kanda dari IKM Jawa Timur. Awak acok WA basuh di Rawamangun, ambo sekretaris IKM Jawa Timur. Salam kenal udah Yud. Ya udah. Ambo pengurus Adin Sidoarjo dan juga pengurus OKOC Sidoarjo. Nah, ikut sabaun wak mah. Ambo patang webinar do Pak Iim ya, Pak Iim ya, tentang UMKM juga UMKM masa pandemi. Dan salam kenal Pak Robert. Pak Robert kalau acok ka ambo asli Solo Pak, suku Tanjung. Ambo ala 2006 di Jawa Timur. Kalau Pak Robert memang pai ke Mojokerto, mampir Pak, ambo di Juanda Pak. Sekretariat IKM Jawa Timur di Juanda Pak. Dan salam kenal untuk Dunsana Sadonyo. Mungkin ambo ikut Dayut Kanoko yang mengadakan IKM. Insya Allah ada Bang Fadlizon sebagai ketum. Mungkin Iko bisa diwakilin oleh Bang Irwandi, Uda Irwandi selaku ketua IKM Jakarta, DKI Jakarta. Nah, yang pertama adalah ini program yang bagus untuk sosialisasi peningkatan kompetensi orang-orang awak yang ada IKM kini di berbagai daerah.
tadi ambo lah maleye lah mengecek yang ikut webinar koko ndak banyak yang ikut untuk orang-orang pengurus IKM. Ambo selalu monitor di grup IKM itu yang dibahas itu tentang organisasi saja gitu loh. Nah, itu perlu diperhatikan Kanda Irwandi. Lebih rancak kita bahas tentang IKM kok. Apa yang bisa kita kembangkan untuk kemaslahatan anggota demi untuk penguatan ekonomi kerakyatan yang ada IKM di daerah masing-masing. Nah, mungkin Kanda Irwandi bisa sampaikan ketum, kalau ada ketum Bang Fadlizon itu mudah-mudahan itu bisa didengar. Jadi ada manfaatnya. Ambo malik terus terang di DPP untuk kegiatan ekonomi kurang sama sekali. Yang dibahas itu tentang kartu anggota organisasi saja. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kebetulan Ambo juga dosen di Surabaya. Jadi kegiatan Niko, Ambo apresiasi tadi Kanda Dinda Niko Ikomar. Ambo apresiasi sekali untuk Iko bisa dikembangkan dan bisa kita juga untuk kontek-kontekan dengan IKM Jawa Timur. Kebetulan kami Ambo pun punya usaha untuk mengisi rumah-rumah makan Padang yang ada di Surabaya Raya, Sidoarjo, Surabaya dan Gresik terutama karena memang kita bermain itu. Nah, jadi harapan Ambo kita untuk UMKM koko kalau di Indonesia itu Sidoarjo yang paling banyak ditampi Ambo tinggal kini. Tetapi kalau kita melihat sendiri, UMKM itu masih jauh dari panggang dari api. Baik dari packaging, dari pemasaran, dari pelatihan, terutama itu masih kurang. Apalagi yang mengarah ke ekspor tadi. Jadi Ambo menyambut baik itu saran dari Kanda Irwandi untuk dilanjutkan kalau bisa Kanda Iyut itu di program untuk permanen atau berkala gitu loh, supaya itu ndak putih di tengah jalan saja gitu loh. Jadi ada peningkatan tarikh dan itu kalau harapannya bisa pengurus IKM yang ada di seluruh Indonesia bisa ngikutin. Mungkin itu yang bisa Ambo sampaikan dulu. Mohon maaf kalau ada yang salah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kebetulan sedang ngomongin IKM, mudah-mudahan Pak Fadlizon sudah bergabung dengan kita. Tadi sebenarnya Pak Fadlizon sudah bergabung dengan kita. Cuman tadi mungkin ada Pak Fadlizon, apakah sudah bergabung dengan kita, Pak? Tadi Nayut. Ya dah. Ya, Firman. Siap, Kanda. Tadi Adinda Bukit Tinggi, Pak Robert. Assalamualaikum semua teman-teman. Jadi saya Pak Robert, ya kalau di koperasi, UKM, perdagangan, 30 tahun. Baru sekarang jadi pamong, jadi wakil wali kota. Sebenarnya saya sudah habit ya di tadi koperasi, perdagangan. Saya sangat tertarik dengan Pak Robert, ya mungkin satu visi kita dengan Pak Robert. Kalau bukan kita yang bangun kampung kita, siapa lagi? Ya kan? Kalau Ndawan membangun kampung itu, siapa bangun? Tidak mungkin orang lain. Ayo, Pade kan. Pak Robert bangun kampung orang, ya kan? Tidak mungkin loh. Sendiri lagi. Dan dibangun, udah lucu dong kan? Ambo itu kalau kampung Ambo kan, tadi kan Niko Ambo tantang ke Jakarta. Niko Ambo kan banyak relasi kan kawan lah ya. Di HIPMI Jakarta itu kawan-kawan ada itu. Kalau OKOC Ambo termasuk sendiri ya itu ya. Itu kawan Sandi ya. Kawan Dake ya kan, Prof Fitra ya kan. Nah, Dinda Ayut penarihan kan. Sebenarnya program Iko tadi Adinda Firman karena banyak kadang-kadang pengurus kok belum bisa webinar dong banyak. Nah, Iko harus dibiasakan, harus belajar, perlu dibina. Jadi organisasi setuju ya kan.
organisasi perlu diperkuat, ya kan? Tetapi masalah wawasan, ya orang awak kan makanya udah program gue jo Adinda Ayut eksistensi pedagang, ya kan? Warga Minang itu kan otomatis orang lo tahu kalau warga Minang lo nan jalehnya pedagang 90%. Mengalih saudara. Iya. Kalau bahasa Indonesianya menggelas itu ya. Menggelas. Nah, itu menggelas ya. Menggelas. Itu menggelas tuh menjual galeh. Kalau bukan kita yang bangkitkan, kita yang kalau orang Jakarta bilang yang melek yang kita bangun. Kalau di Jawa apa nggak ngerti bahasanya. Jadi kita harus ya di organisasi jatuh bangun. Nah, mungkin kadang-kadang nggak apa-apa lah dia ribut apa kata anggota segala macam. Oke, tapi kita punya visi. Saya makanya bangun ya IKM DKI Jakarta itu sebenarnya dulu itu saya mau bangun disarankan oleh Pak Sandi. Bikin Pak Kadis. Udah IKM pegang. Ya, karena itu akan berguna buat masyarakat Minang. Saya ingat apa kata Pak Sandi. Ya. Jadi makanya bangun IKM Jakarta, mungkin saya termasuk tokoh waktu itu yang memang dekat dengan Pak Fadlizon yang menyarankan Jakarta menjadi barometer. Ya, karena saya ketuanya, tapi memang anggota pengurus tidak merata. Tapi kalau Adinda Firman Jawa Timur sudah bergerak, kita bikin nanti ini kalau bisa kita jangan mundur. Ayut ya, saya bilang kalau perlu bulan kali. Siap. Nanti kita harus rutin Kanda, harus berkala Kanda. Mungkin nanti ada gabung dari Jawa Timur, dari Sumba, dari Batak. Udah ke mood dah. Dari Rwandi ke mood. Oke, jadi mungkin gitu Pak Robert. Saya mungkin termasuk orang yang mau jadi muridnya Pak Robert, ya gitu ya. Kita bertukar ilmu. Pak Robert jurusnya lain, saya jurusnya lain. Ya, jadi karena saya pamong, jurusnya beda lagi. Gitu. Jadi pada prinsipnya kita harus berguna buat masyarakat. Jabatan kita harus berguna buat masyarakat. Gitu. Saya begitu Pak Robert. Apapun yang ada PKL di Jakarta, saya yang turun tangan. Saya yang di depan. Karena bagi saya tokoh rumah di Jakarta saya. Saya mau mengabdikan diri saya buat warga Minang di Jakarta. Dan khususnya, tapi umumnya untuk Sumatera Barat, kita terbuka nasional. Demikian, Pak. Baik, terima kasih Uday Rwandi. Saya pengen dengar dari Pak Fadlizon. Mungkin sudah bergabung ya Pak Fadlizon. Tadi saya ditelepon sama asisten beliau, sudah bergabung dari tadi Pak Fadlizon. Apakah sudah bergabung dengan kita Pak? Bapak Fadlizon. Nah, ya, assalamualaikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum udah Fadlizon. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf udah tadi kita panggil. Mungkin udah tadi ada keperluan. Jadi saya melihat tadi udah masuk on time. Jadi sebelum acara udah hadir saya jadi panik. Jadi saya laporan sama Pak Irwandi dulu. Silakan udah. Jadi kita tadi sudah mulai duluan. Mungkin udah mendengar sebagian dari percakapan kita. Mungkin udah bisa memberi arahan dan pemandangan untuk kita semua. Bagaimana caranya teman-teman UMKM kita ini bisa diberdayakan. Nah, tadi juga katanya di Bukit Tinggi juga pembinaannya masih kurang. Nah, di daerah-daerah lain juga tentu sama. Jadi kita di UMKM nih, kebetulan saya di Komtab pengembangan dan pelatihan UMKM, berharap sekali paling tidak tadi juga ada masukan dari Pak Robert. Memang kita perlu bersama-sama berkolaborasi bagaimana caranya membantu dalam situasi COVID seperti ini. Silakan udah Fadlizon. Ya, terima kasih Pak Irwandi dan para panelis atau kawan-kawan yang mendengarkan. Mohon maaf saya tadi bolak-balik karena ada tamu-tamu kebetulan masih ada kegiatan takziah. Jadi saya melihat bahwa memang kita ini berada di dalam satu situasi yang sangat kompleks gitu ya. Terutama di masa pandemi ini yang saya kira kita semua sudah tahu dan sudah paham bagaimana ekonomi kita merosot sangat tajam, baik secara global, secara nasional, secara lokal gitu ya. Dan ini tentu sangat mengganggu semua sektor termasuk UMKM. Nah, saya melihat bahwa
dari angka-angka kalau kita lihat perhitungan pertumbuhan ekonomi kita pada kuartal pertama, kuartal kedua, sampai yang terakhir, itu menunjukkan bahwa kita berada dalam satu titik yang sangat rendah, sempat minus 5,29. Dan ini salah satu yang terburuk yang pernah kita alami gitu ya. Dan kemudian kalau kita lihat dari ekspektasi pemerintah, kalau kita lihat ke depan, kelihatannya optimis angkanya, tetapi seringkali tidak tepat prediksi itu di dalam kenyataannya gitu ya. Misalnya prediksi ekonomi tumbuh 5%, tetapi tidak pernah 5%. Atau ketika turun, misalnya diperkirakan sekian persen, justru lebih buruk, lebih dalam. Ini menunjukkan bahwa ada ketidakpastian juga secara ekonomi, karena kita harus melihat dulu peta besarnya. Gitu. Dari peta besar ini baru kita bisa mengerucutkan apakah peluang-peluang ini terbuka lebar atau terbuka setengah, atau justru ini adalah peluang besar gitu ya, untuk di beberapa sisi. Yang jelas banyak saya kira yang terdampak secara langsung, baik dari kalau kita ini melihat eksistensi ekonomi warga Minang kan banyak di perdagangan, baik perdagangan di kelas besar, menengah maupun kecil, ya, termasuk di berbagai bidang. Mungkin yang paling menonjol misalnya restoran Padang gitu ya, itu mungkin masih bisa survive, tetapi kan tetap turun. Kita juga baca laporan warteg itu sampai banyak sekali yang tutup. Betul, ya. Nah, tetapi restoran Padang saya kira atau masakan Padang, masakan Minang itu relatif sebagian masih bisa bertahan dalam situasi sekarang ini. Karena memang ada pembatasan dari sisi regulasi, tetapi di sisi lain juga masyarakat kan berusaha untuk berhemat dan agak kesulitan untuk melakukan konsumsi seperti di masa-masa ya, sebelum pandemi COVID ini. Nah, namun saya melihat bahwa dari sisi eksistensi ini kan pasti selalu saja ada ruang yang mungkin yang sebelumnya ini tidak pernah jadi lebih kritis. Dan ini diperlukan satu social engineering dari berbagai sisi. Ya, misalnya yang paling mungkin bisa memungkinkan terus berlangsung pasti adalah kuliner ya sebagai contoh. Nah, kuliner ini kan orang Minang dan banyak warga Minang yang memang mempunyai makanan-makanan yang khas yang mempunyai kualitas dan rasa yang saya kira, dan bahkan dari sisi ketahanan bisa lama, seperti rendang misalnya sebagai contoh. Itu menjadi salah satu khazanah kuliner Nusantara yang saya kira tetap eksis bahkan di dalam era pandemi COVID ini. Dan juga tentu masakan-masakan yang lain. Kalau kita lihat secara umum ya, secara sepintas ini kan perlu ada kajian. Banyak orang yang beralih yang tadinya usaha-usahanya tutup kembali ke kuliner. Dan itu dipasarkan melalui sosial media, platform sosial media seperti Instagram, seperti Twitter, dan lain-lain. Peluang terhadap apapun yang mau kita lakukan. Jadi kemampuan beradaptasi ini sangat penting dalam hal menyiasati, ya sesuai dengan tema kita, menyiasati eksistensi ekonomi warga Minang. Jadi saya ingin mungkin memperkuat kata adaptasi ini, baik adaptasi terhadap situasi ekonomi, baik itu global, nasional maupun lokal, maupun adaptasi terhadap teknologi informasi. Bagaimana sekarang ini pemasaran dilakukan melalui platform-platform digital di sosial media yang itu mudah untuk didiseminasi, disebarluaskan dengan cepat.
dan orang akan mencari misalnya dalam persoalan makanan yang enak itu dimanapun pasti akan dicari, dan bahkan kadang-kadang orang tidak memikirkan lagi harganya. Jadi adaptasi terhadap situasi ekonomi, kalau makan itu kan di dalam keadaan pandemi COVID pun nggak bisa ditunda-tunda kan, dan bahkan itu menjadi salah satu hiburan yang ada gitu ya. Selain itu juga tentu mempertinggi ketahanan imunitas kita. Jadi ketika orang makan makanan yang enak, tentu imunitasnya akan meningkat, ya, kebahagiaan dia akan meningkat, kepuasan dia juga akan meningkat, dan itu juga merupakan entertainment. Jadi menjadi satu lifestyle gitu ya. Makan makanan yang enak, dari endorsement dari orang-orang tertentu yang memang melihat, kalau dulu kan mungkin sebelum platform digital seperti Instagram, Facebook atau Twitter ini betul-betul populer, kita lihat misalnya Bondan Gunawan itu memberikan rekomendasi apa yang dikatakan oleh Bondan Gunawan maknyus ya, itu langsung makanan itu menjadi laku gitu. Tapi sekarang endorsement melalui platform media sosial oleh orang-orang tertentu itu menjadi satu iklan yang juga sangat penting. Saya lihat ada beberapa pelaku-pelaku usaha orang Minang gitu ya, misalnya menjual steak, menjual rendang, menjual apa yang lain-lain itu tetap bertahan dan bahkan lebih maju, bahkan dalam situasi pandemi. Saya tidak perlu sebutkan misalnya yang mana, tapi ada contoh-contoh kasus bagaimana bisa bertahan. Yang paling penting adalah kualitas. Jadi kualitas menjadi satu hal yang penting di dalam proses adaptasi. Orang akan mencari makanan yang enak, yang terbaik, dan bahkan bisa membayar lebih dari yang biasa. Jadi saya ingin menitipkan saja bahwa adaptasi adalah satu kata yang untuk menyiasat eksistensi ekonomi warga Minang, sekaligus mencari peluang-peluang apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di dalam situasi ini. Memang mungkin dari segi industri-industri yang pada umumnya kita tahu ini merosot tajam, bahkan tekstil, industri tekstil, baju, sepatu, dan lain-lain yang selama ini misalnya mendapatkan pasar yang bagus, orang berusaha untuk menahan diri karena mereka akan menginginkan memegang cash untuk situasi-situasi tertentu. Jadi pasti akan lebih sulit. Nah, tetapi kalau kuliner masih penting. Pariwisata atau kegiatan-kegiatan wisata domestik atau yang lain-lain itu mungkin masih memungkinkan. Jadi tergantung usahanya itu apa, tetapi adaptasi terhadap cara-cara baru ini menjadi sangat vital. Tidak bisa lagi dilakukan secara tradisional, dan penggunaan digital ekonomi ini menjadi sarana digital ini menjadi sangat penting. Ini yang saya kira saya ingin juga share, ya, terutama mempertahankan atau menyiasati itu diperlukan satu pemetaan yang lebih luas, gambaran besarnya seperti apa, peluang-peluang yang ada, dan mungkin seperti kata pepatah ya, atau semacam wisdom gitu. Bahkan di tengah keterbatasan kita biasanya lebih kreatif. Ya, kalau kita ada ketidakterbatasan, orang tidak kreatif, tapi di tengah-tengah keterbatasan biasanya ada lahir kreativitas baru. Inovasi-inovasi baru yang orang tidak memikirkan. Nah, ini yang saya kira tentu kalau misalnya dia bidang usahanya itu di dalam sebuah rantai untuk kesehatan pasti dibutuhkan kan, bikin masker. Kalau kita lihat dari masker saja, yang tadinya tahun lalu itu sulit untuk mendapatkan masker, sekarang masker udah ada dalam berbagai macam inovasi, baik masker kain, masker yang ada fotonya, masker yang ada apa gitu ya. Itu contoh-contoh mungkin kalau industri tekstil bisa mengarah ke sana, atau alat kesehatan yang lain ya. Ada fresh field juga sekarang sudah bermacam-macam modifikasinya gitu.
Nah, saya melihat ini tergantung di dalam situasi ekonomi kita seperti sekarang, kebutuhan masyarakat itu apa. Jadi kebutuhan makan itu sangat penting, kebutuhan untuk menjaga kesehatan itu penting, kebutuhan untuk memperkuat imunitas, baik dari sisi material itu saya kira adalah vitamin, obat-obat herbal, ya. Mungkin orang yang menjual herbal, habatus sauda, yang semacam itu, saya kira itu pasti pasarnya luas, gitu ya. Sambiloto, gitu ya. Nah, karena itu dibutuhkan. Ada minyak kayu putih di mana-mana. Minyak kayu putih dari mana? Ambon itu dari Pulau Buru misalnya menjadi buruan orang. Dan bahkan harganya bisa berkali-kali lipat gitu. Itu memang kita harus membaca petanya, kebutuhan masyarakat itu apa, dan bisa mengisi ruang-ruang yang kosong itu. Jadi saya melihat itu menyiasatinya adalah dengan membaca peta yang besar, kemudian melihat apa peluang-peluang dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat, kebutuhan pasar apa, kemudian juga inovasi-inovasi barunya itu apa yang membuat orang tertarik. Kemudian yang terakhir, ya yang kata kuncinya adalah adaptasi dan melakukan diseminasi promosi itu melalui platform digital. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih udah Fadlizon yang sudah menyempatkan diri walaupun dalam keadaan berduka. Tadi kita sudah berdoa juga buat Ibunda. Terima kasih banyak. Ya. Mungkin sedikit kita pengen gali sedikit udah. Kalau saya dengar-dengar itu katanya COVID ini bakalan panjang lama gitu. Jadi belum ada kepastian juga, belum tentu juga kita tahun depan itu akan beres. Mungkin katanya sekitar 4 tahun itu gimana informasinya sebenarnya seperti apa udah? Saya sih lebih optimis ya. Kalau misalnya semakin banyak orang yang teredukasi dengan hal-hal yang basic ya, terutama di dalam menjaga diri preventif, misalnya menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, kemudian tidak bersalaman untuk saat ini atau bersentuhan, ya. Ada kesadaran itu dari semua orang, saya kira itu akan menurunkan angka penularan COVID. Ditambah kemudian menjaga diri kita dengan meminum vitamin C, vitamin D3, berjemur, dan juga vitamin-vitamin lain, saya kira akan juga memperkecil jumlah penularan. Dan tentu saja vaksin, ya. Vaksin ini kan sebetulnya ada macam ya menurut Permenkes. Walaupun yang baru ada sekarang ini adalah Sinovac, ya. Sinovac. Walaupun Sinovac ini dinilai keampuhannya masih 50-60%, tapi sebenarnya lumayan gitu ya. Karena dengan begitu juga kalau orang masih bisa terkena, di dalam beberapa kasus kan kita membaca ada orang yang setelah divaksin pun masih ada yang kena gitu. Tetapi dampaknya bisa tidak fatal gitu. Jadi saya kira ini upaya-upaya ini tetap harus dilakukan dan saya yakin kalau nanti semakin banyak variasi vaksin termasuk juga yang mereka mengikuti vaksinasi secara mandiri, karena seharusnya kan memang semua vaksin itu gratis ya kalau janjinya pemerintah. Tapi ada orang yang percaya kepada vaksin tertentu. Ada yang percaya dengan Sinovac, ada yang percaya dengan Pfizer, ada yang mungkin dengan AstraZeneca dan sebagainya. Nah, saya kira ketika orang itu semua sudah mempercepat proses dan udah menggunakan juga secara mandiri, saya yakin akan lebih cepat nih menangani. Mudah-mudahan sih tahun depan itu sudah jauh lebih normal, gitu ya. Karena di beberapa negara, saya baru beberapa waktu lalu ke Turki misalnya. Bulan Desember di Turki itu angka kasus yang ada di sana 30.000 sehari. Tapi kemudian mereka melakukan lockdown terhadap warga itu pada hari Sabtu Minggu. Tapi turis dipersilakan datang. Jadi turis ini mengisi ekonomi mereka. Nah, turis-turis dari berbagai belahan dunia dengan PCR swab mereka datang ke Turki. Nah, Sabtu Minggu mereka bisa, dan hanya tempat-tempat tertentu. Memang tidak boleh makan di tempat gitu ya. Tetapi masih dibuka, museum dibuka, Grand Bazaar dibuka, ini sebagai contoh ya.
kalau intervensi kebijakan kita, policy intervention kita ini bagus, getting intervention right gitu ya, saya kira akan lebih cepat. Mungkin tahun depan pun udah bisa mendekati normal gitu. Tidak harus menunggu 4 tahun, menurut saya gitu. Yeah. Tapi kalau bisa aja kebijakannya ini tidak jelas dan orang yang seharusnya bertanggung jawab mengambil kebijakan berlaku sebagai pengamat gitu dan komentator, ya susah gitu ya. Apalagi kebijakannya itu berubah-ubah, tidak berdasarkan satu kajian yang matang dulu. Ini yang kita harapkan si pemerintah mengkaji ini dengan matang dan kemudian melakukan intervensi dengan tepat sehingga akhirnya ini akan melandai gitu. Ini yang menurut saya sih, saya masih optimis karena di beberapa negara yang intervensi kebijakan itu tepat kayak New Zealand, ya mereka sekarang udah seperti biasa. Saya ke Uzbekistan, di Uzbekistan udah sekolah-sekolah universitas sudah terbuka, udah fisik. Masuk. Udah kehadiran fisik gitu. Nah, jadi kita ini yang masih belum jelas, dan menurut saya kalau ini tidak segera diperbaiki kebijakan kita, akhirnya seperti sekarang, umroh kita nggak bisa, haji nanti belum tentu gitu ya. Sangat jelas. Kalau tahun depan. Terima kasih. Baik, terima kasih udah Fadlizon. Mungkin boleh dah nanti ada yang mau bertanya, masih punya waktu dah. Ya, boleh. Ya, silakan Pak Irwandi. Ya, Pak Ketum. Ya. Mudah-mudahan Pak Ketum ya, Ibunda diberikan tempat, mudah-mudahan juga. Amin. Jauhkan dari segala hal-hal yang kita berdoa, mudah-mudahan lancar semua. Terima kasih juga kemarin. Ya, itu saya memang sengaja ini dengan ini, Ayut ini kan sebenarnya dulu anggota saya di OKOC, dan juga sekarang dia sudah berkembang ya, dan kebetulan dia sekarang banyak Zoom meeting, banyak bikin acara. Saya bilang, yuk bikin acara buat IKM dong buat saya gitu. Nah, rencana ini kita mau bikin tiap bulan nih Pak Ketum. Jadi tadi kan dari Jawa Timur masuk ya. Nah ini positifnya banyak Pak Ketum. Jadi kalau dari berbagai daerah kita mungkin sulit berkomunikasi. Kita menghampiri keluarga kita yang ada di Irian, yang ada di Ambon. Mungkin kalau ini udah terbiasa dengan Zoom meeting, mungkin juga banyak juga anggota kita yang belum terbiasa dengan Zoom meeting. Kalau Pak Ketum kan, saya karena memang udah pekerjaannya setiap hari, sekarang Zoom meeting mungkin. Nah nanti tadi Firman, karena dosen dia tahu, tadi saya sudah share Pak Ketum hadir di Zoom meeting ini. Mudah-mudahan teman-teman mau belajar ya, mau ngikuti, mungkin nanti acara bulan depan bisa lebih ramai lagi teman-teman IKM dengan tema yang berbeda Pak Ketum. Ya, temanya nanti tetap narasumber Pak Ketum dengan tema berbeda. Saya sebagai dengan Ayut sebagai hostnya. Jadi bagaimana mengumpulkan anggota IKM dan mereka harus lebih maju dari yang sekarang. Tadi kita eksistensi, saya juga judul itu supaya mereka tidak istilahnya mati langkah ya. Dengan COVID begini mereka mati langkah, akhirnya mereka terpuruk. Nah ini tadi kan banyak, nanti Ayut mungkin bisa ngasih siasat teman-teman, bagaimana mensiasati di era COVID ini. Tadi saya bilang, saya membina UKM sudah lama Pak Ketum, jadi banyak binaan saya malah setelah mereka ini yang kuliner itu tetap jalan eksis, apalagi yang frozen food ya, yang mereka makanan beku, yang sekarang anak-anak sekolah libur, kerjanya cuma makan, ya kan, beli frozen food, atau yang mereka sekarang GoFood, anak saya juga di rumah kerjanya satu hari bisa 4-5 kali GoFood kan, ada aja kan yang pesanan barang ini. Nah ini dengan adanya Zoom meeting ini, dengan webinar ini, saya membangkitkan mereka untuk ayo kita saling bertukar pikiran, kita lebih maju ke depan. Sekarang udah eranya digital, baik marketing maupun kegiatan, mungkin ke depan kita angkat harkat pedagang PKL yang ada di Jakarta, itu cita-cita saya, mereka bisa lebih naik kelas gitu. Jadi jangan PKL terus, kalau bisa mereka bisa punya kios, bisa mereka punya maju ya kan. Karena mungkin sekarang kayak Zoom meeting belum tentu mereka semua punya laptop. Kalau di handphone pun mereka sulit ya. Tetapi bagi yang sudah bisa mengikuti, disebarkan. Ini saya mau menyebarkan virus untuk webinar ini supaya bisa komunikasi dengan Pak Ketum, dengan saya,
seluruh Indonesia bisa lancar. Itu aja Pak Ketum. Terima kasih Pak Ketum. Atas kehadiran Pak Ketum menyemangati kita, saya sangat senang sekali Pak Ketum bisa hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita kasih kesempatan mungkin dari peserta teman-teman yang lain mungkin Mas ada Riko, yang Pak. ditanyakan. Silakan Mas Nasriko. Izin Pak Nasriko, Pak. Ya. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mendengar ya Bapak, Ibu. Bagus. Silakan. Pak, saya perwakilan dari Jakarta Timur lah, anggaplah begitu ya. Pak Irwandi, Assalamualaikum. Pak Ketum, Assalamualaikum Pak. Kalau udah Niko ini istilahnya beliau ini adalah founder tadi. Anggaplah saya ini adalah pengurus lapak gitu ya Pak Irwandi ya. Kira-kira begitu Pak. Jadi salam hormat, kami pertama sekali keluarga ikut belasungkawa terhadap nenek ya ibunda ya Pak Ketum. Pulang semoga beliau mendapat tempat di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Orang yang bersentuhan langsung dengan UMKM kuliner ini bolehlah saya dibilang anak kesayangan dari beliau-beliau terutama yang ada di Jakarta ini. Di IKM sendiri kita udah beberapa kali membuat program terutama Jakarta Timur. Pak Ketum yang membuka, kita punya dulu kurma Kampung Ramadan Minangkabau ya Pak Ketum di City Plaza. Kemudian kita juga punya Balanjuang di Ciplas Klender. Kita mix dengan kegiatan seni budaya Minang. Di sana ada silek tuo, randai, segala macam dengan kuliner-kuliner otentik yang kita punya, ada randang. Bahkan ada pensi pun datang dari meninjau sana ke kita. Nah terakhir kami dengan Pak Ketua Umum, bukan Ketua Umum, Pak Ketua IKM DPD Jakarta Timur, Pak Mulyanis Putra, Pak Ican, mencoba membawa kegiatan ini masih dalam bentuk fisik bertemu, dalam bentuk anjungan kuliner Minangkabau supaya tetap kita bisa melaksanakan protokol kesehatan. Dan itu ternyata juga banyak kendala ya Pak Irwandi. Kami sangat berterima kasih kepada Pak Irwandi atas dukungannya, support yang luar biasa dari Pak Irwandi dan IKM pada umumnya. Memang betul bahwa kondisi sekarang itu nggak bisa disikapi secara biasa. Tidak akan kita pernah menjadi apapun kalau kita hanya biasa-biasa saja. Terpenting sekarang adalah bagaimana orang-orang tua kita yang jualan lamang tapai ini, yang jualan lontong sayur, yang jualan bubu kampion yang notabene kalau misalkan mereka dimasukkan pun ke dalam marketplace seperti yang dirintis oleh Uda Niko, butuh waktu untuk orang makan sampai barang itu di rumah dan akhirnya tingkat kesegarannya sudah kurang gitu Pak. Itu kendala yang ada di sekarang. Bahwa memang enaknya lontong sayur itu dieksekusi di tempat, dimakan di tempat. Es tebak juga sama. Bisakah kita mencarikan solusi untuk beliau-beliau ini buat emak kita ini yang jualan rata-rata emak supaya ada jalan keluar sementara kondisi kita makin ke sini makin lama kondisi ekonomi kita akan makin sangat terdesak oleh keadaan dan sebagainya. Saya pikir itu pertanyaan dari saya, bahkan harapan mungkin mewakili mungkin dari apa yang dirasakan oleh para pedagang-pedagang kecil kuliner kita yang saya kalau tidak salah punya sekitar 2-300 database pedagang kuliner otentik hanya pedagang kuliner Minang yang selalu kita ikutkan dalam kegiatan food festival Minangkabau itu mengeluh pertama ketidakberdayaan permodalan. Yang kedua packaging iya. Yang ketiga akses ke marketplace yang betul-betul bisa dekat langsung sesegera mungkin orang tanpa ribet memesan, bayar,
dan langsung tiba pesanannya di orang yang memesan, dan uangnya pun mereka lebih suka dengan cash base. Tidak ada jeda waktu karena mereka dapat sekarang, nanti sore atau malam akan belanja lagi barang-barang untuk mereka jual besok pagi, kendalanya ada di situ. Jadi antara senang dan sedih juga saya berbicara bahwa sangat tertekan, kuliner pun seperti itu. Nah, ini cukup menggembirakan, ada terobosan-terobosan seperti ini pada malam hari ini. Hanya 3 itulah kondisi dasar kendala yang dialami oleh UMKM kuliner kita yang ada di Jakarta malam ini. Saya rasa cukup sekian. Mohon maaf kalau ada artikulasi yang kurang jelas karena saya agak-agak di kampung ini tinggal sekarang. Kampungnya bukan di kampung juga sih, agak-agak di Bogor, jadi sinyal susah. Saya rasa cukup sekian. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau ditampung dulu Pak Fadlizon ya, sama Pak Uda Irwandi. Mungkin ada satu lagi penanya, Pak Faris ya, yang udah resign. Silakan Pak Faris. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk Pak Irwandi, Pak Ayub, Pak Fadlizon, dan Dunsana Kasadonyo. Kebetulan perkenalkan dulu nama Namo Ambo Faris dari Jakarta Barat, Pak, Grogol Jakarta Barat. Nah, Iko beberapa waktu yang lalu Ambo sempat bersentuhan dengan IKM, khususnya di bagian permodalan, Pak. Kebetulan Ambo memang dari bank ya, bank plat merah lah di Jakarta Barat gitu. Nah, jadi ada UMKM kontak itu untuk bagian permodalan. Nah, memasuki masa pandemi itu memang dari regulasi dari pemerintah itu sempat di stop ya untuk penyaluran kredit ke masyarakat ya pada umumnya, tidak hanya UMKM saja, tapi kredit secara umum itu dibatasi atau di freeze untuk jangka waktu tertentu. Nah, kabar baiknya juga untuk UMKM ataupun kita menyebutnya debitur itu mendapat keringanan, ya kita namakan restrukturisasi. Nah, oke lah, jadi dari sisi pembayaran mungkin di freeze 3, 6 atau 12 bulan gitu. Nah, untuk yang kalau debitur mungkin udah dapat info kalau mereka tidak perlu bayar untuk jangka waktu yang mereka pilih. Nah, tapi permasalahan ternyata nggak sampai di situ saja. Karena kan pandemi ini tuh udah memasuki hampir 1 tahun ya Pak ya. Nah, dalam kurun waktu tersebut khususnya untuk UMKM atau para pedagang yang banyak saya temui itu, mereka kan juga butuh aktivitas ekonomi ya gitu. Nah, jadi di saat pandemi untuk pasar lesu begini, ternyata mereka butuh injek lagi nih dari khususnya di bagian permodalan yang mereka bisa akses, katakanlah perbankan, mereka kontak lagi. Nah, ternyata dari sisi kalau kita menyebutnya NPL ya, yang non performing loan itu cukup tinggi. Jadi di antara 10, 8 orang yang saya temuin itu NPL gitu. Nah, jadi mereka kayaknya kesulitan untuk akses permodalan khususnya dari perbankan. Nah, padahal untuk Januari kemarin pemerintah rilis tuh untuk yang namanya KUR itu yang super namanya super KUR. Jadi untuk kredit disalurkan ke UMKM untuk suku bunga paling murah gitu. Mungkin sepanjang sejarah KUR itu yang Januari kemarin itu paling murah. Tapi mungkin juga tidak banyak diketahui oleh UMKM khususnya di Jakarta Barat. Jadi mereka akses ke situ sangat terbatas gitu. Nah, tapi ini saya menyampaikan realitas saja ya Pak ya, maksudnya kalau kemarin saya join di KM Kalideres ya, tapi udah sempat masukin, mungkin bisa membantu
pendanaan lah, mungkin walaupun nominalnya juga tidak, kalau yang program pemerintah itu tidak terlalu besar secara nominal, tapi mungkin bisa jadi dana segar lah untuk pelaku UMKM. Terus mungkin saya sangat apresiasi nih Pak untuk program webinar ini. Nah, mungkin kalau untuk ketemu-ketemu atau kumpul-kumpul baik di sekre ataupun di kepengurusan, mungkin untuk di masa pandemi ini kan kurang relevan ya, atau bertentangan mungkin dengan kesehatan. Nah, mungkin melalui web ini mungkin bisa dikembangkan lagi terutama untuk edukasi. Kan kita ya nggak mulu tentang politik atau tentang organisasi saja. Mungkin di dalam ini kan ada juga untuk kegiatan ekonominya ataupun adat istiadat yang perlu kita kembangkan di IKM ini. Dari saya itu saja Pak. Baik. Sebagai Pak, makasih ya Pak. Baik, terima kasih Mas Faris. Mungkin ini ada satu lagi penanya yang terakhir ya, karena waktu sudah menunjukkan 21.33. Silakan Pak Kusnadi Rusmil. Ya, baiklah. Terima kasih. Pertama-tama Ambo kenalkan diri, Ambo Kusnadi Rusmil, lahir di Payakumbuh, tapi berdiam di Bandung selama Ya, kebetulan Ambo dokter. Kebetulan Ambo yang meneliti vaksin COVID ya. Nah, jadi karena yang terhormat Pak Fadlizon ya ketua, Pak Ketua dan Pak Irwandi ya. Jadi mohon maaf Ambo nyalek sekete gitu ya. Kan karena orang awak itu banyak pedagang ya. Jadi Ambo usulkan ya. Pakailah vaksin, jangan takwi jo vaksin, tapi takwi lah jo penyakitnya. Karena penyakitnya itu kini lah banyak korbannya gitu loh ya. Jadi awak divaksin lah. Vaksin itu aman. Paling-paling reaksinya kalau umpamanya awak tidak tahan itu reaksi alergi. Reaksi alergi itu paling berat itu adalah shock. Shock itu secara statistik itu dari 1 juta orang itu 1. Jadi kalau kita disuntik 10 juta, yang pingsan itu kurang lebih 10 orang. Tapi yang tertolong itu banyak. Nah, tapi itulah diantisipasi oleh pemerintah bahwa di tempat penyuntikan itu ada meja 4. Meja 4 itu kan kalau kita disuntik kita harus diam selama 30 menit. Nah, 30 menit itu untuk memantau kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, di situ ada UB atau ada alat transfer ke rumah sakit yang lebih lengkap. Mungkin itu sekete dari Ambo. Mohon maaf, Eko menyal sekete. Demikian, terima kasih. Apa kabar Pak Ketua, Pak Fadli dan Pak Irwandi. Nah, demikian, terima kasih. Terima kasih. Terima ya, kasih. Ambo lahirnya Payakumbuh. Asli Pak Fadli, Ambo di Kota Nanggadang. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin sudah 3 penanya. Silakan ditanggapi oleh Pak Irwandi dulu atau Pak Fadlizon. Silakan, Pak. Silakan. Pak Fadlizon dulu kali ya. Jadi yang pertama tadi dari Pak. Halo. Oke, bisa dengar ya? Bisa, Pak. Lai kadanga. Jadi mengenai tadi saya kira jawabannya itu tetap yang adaptasi tadi ya. Mengenai waktu, berarti ini kan persoalan delivery kalau makanan-makanan yang segar tadi seperti lontong dan lain-lain. Biasanya kalau saya lihat dari mereka yang berjualan secara online sudah bisa mengatasinya dengan memberi schedule, gitu ya. Misalnya akan ada lontong sayur pada hari Sabtu jam itu kemudian langsung dikirim dan kalaupun itu dingin ada semacamnya. Karena saya beberapa kali juga menjumpai dan memesan makanan-makanan yang memang segar ketika seperti itu. Pasti udah ada caranya sekarang.
Packaging, saya kira packaging yang tentu sesuai dengan protokol kesehatan. Dan packaging ini menurut saya sangat penting ya, karena dalam teorinya katanya packaging ini adalah 70% selling gitu. 70% penjualan itu ya salah satunya karena packaging. Jadi meskipun mungkin biayanya bisa ditingkatkan, tapi packaging ini sangat penting. Banyak orang beranggapan packaging ini tidak penting. Kalau kita lihat di Jepang, ya, packaging paling bagus-bagus. Packagingnya nomor 1 ya. Ya. Kalau kita lihat bahkan kerupuk aja satu-satu bisa dia packaging gitu ya. Lebih mahal packaging ketimbang kerupuknya atau kuenya gitu. Kemudian kalau mengenai modal, ya fasilitas-fasilitas yang ada, walaupun tadi disebut KUR dan lain-lain, tetapi memang itu adalah persoalan, harus ada satu caranya. Dan yang sangat penting sebetulnya ada endorsement tadi. Orang tahu, ya. Saya lihat pengalaman dari orang-orang yang cukup sukses di dalam perdagangan kuliner itu adalah endorsement dari tokoh-tokoh, dari selebriti, dan lain-lain gitu yang memberikan endorsement bahwa makanan ini enak, dan kemudian akhirnya dicari, dan akhirnya itu menjadi salah satu yang memang dicari orang. Ketika orang sudah pas dengan rasanya dan suka, itu pasti akan ada repeat order gitu ya. Itu akan terus-menerus orang itu membeli. Jadi saya sih melihat yang paling penting juga kualitas dari makanan atau kue atau penganan tertentu yang memang dihidangkan, ya kecuali tadi yang disebut oleh Pak Irwandi soal frozen food, kan itu lebih mudah dari sisi timing maupun dari sisi yang lain. Jadi saya melihat bahwa yang perlu kita lakukan adalah beradaptasi. Jadi tidak bisa lagi memaksakan perdagangan secara fisik gitu. Menurut saya akan sulit karena walaupun orang suka, tetapi orang masih khawatir, takut bagaimana cara memasaknya, bagaimana apakah pakai sarung tangan, apakah memakai masker dan sebagainya. Jadi memang mau tidak mau dalam pandemi COVID ini, kalau dari sisi kuliner itu mereka ingin ada yang aman. Kalau saya lihat di restoran Padang ya, restoran yang cukup banyak peminatnya, itu misalnya di restoran pagi sore lah gitu ya, itu makanan-makanan yang dihidangkan kan tetap dengan cara yang biasa, tetapi semuanya dikasih bentuk plastik itu ya, apa namanya itu, satu persatu. Bahkan minuman tehnya pun ditutup dengan plastik. Itu memberikan satu keamanan bagi pembeli. Nah, saya juga menyarankan ke beberapa orang seperti itu yang punya restoran Padang, masakan Padang, itu melakukan hal yang sama sebenarnya. Itu kan tinggal menambah satu investasi plastik yang untuk apa sih, ada istilahnya tuh, plastik wrap ya, wrap ya, wrapping plastik itu. Nah, dengan kayak begitu, itu saja udah memberikan rasa aman dan rasa nyaman bagi orang. Kalau yang itu masih fisik, kan masih ada yang fisik. Nah, kalau yang non fisik yang tadi delivery, yang sekarang juga saya kira semakin banyak diminati, seperti melalui GoFood maupun yang lain-lain. Kadang-kadang orang juga memperlihatkan bagaimana cara masaknya, bagaimana dia memasak, bagaimana dia memotong, itu menurut saya akan penting karena itu ada di dalam back mind gitu ya. Jadi story di dalam proses penyajian makanan itu menjadi sebuah makanan yang final, itu memberikan orang rasa aman, oh ini higienis, ini tidak berbahaya, tidak ada virusnya dan lain-lain. Jadi menurut saya itu mau tidak mau harus beradaptasi dan harus menggunakan pemasaran secara digital. Itu yang ingin saya tambahkan. Saya sependapat tadi dengan Pak Semage itu soal vaksin. Saya kira memang kita perlu ya vaksin, dan sebenarnya kan vaksin ini bukan hal baru. Bukan hal baru. Saya tahun lalu misalnya kita mau umroh mau apa kan harus ada vaksin meningitis, ada vaksin flu, ada vaksin pneumonia.
ada vaksin hepatitis B dan sebagainya. Saya kira itu vaksin itu adalah secara scientific gitu. Memang nanti kalau sudah ada 7 jenis vaksin, orang boleh bebas memilih. Nah, itu akan jauh memudahkan. Ya, walaupun saya juga punya pilihan tertentu vaksin mana nih kira-kira. Karena orang ada yang percaya dengan yang ini, tapi tidak percaya dengan yang itu. Ya, itu menurut saya itu bagian dari pilihan demokrasi kita gitu. Jadi, tapi menurut saya vaksin itu tetap sangat penting. Termasuk yang ada sekarang juga akan meminimalisir pandemi. Itu saya kira mungkin yang lain bisa Pak Irwandi atau yang lain. Terima kasih udah Fadlizon. Silakan udah Irwandi kalau mau nambahkan. Terima kasih Pak Ketum, Pak Fadlizon. Jadi saya cuma mau menegaskan lagi, Dayut berarti bulan depan kita bikin lagi ya, karena dengan tema yang berbeda. Banyak peminatnya saya lihat ya. Dok, kemarin kita udah coba Dok, pedagang Tanah Abang tadinya takut Dok, tapi setelah udah vaksin itu malah berebut sekarang. Jadi mereka udah berani. Cuma baru pedagang proyek Tanah Abang, belum PKL-nya. Jadi gitu ya. 9.000 lebih. Ya, moga-moga semuanya bisa kebagian gitu. Ya. Mudah-mudahan kita usahakan itu semuanya lagi saya data supaya dapat. Ya, betul. Langsung ya. Tadi kita tadi mengenai permodalan, saya juga nanti akan coba dengan Bank DKI ya. Dan ya nanti dengan IKM ya, para pedagang yang ada di IKM. Jadi dengan Zoom meeting ini kita mungkin bisa komunikasikan permodalan dengan Bank DKI. Nanti saya akan coba menjembatani Pak Ketum, para pedagang yang berada di IKM maupun di luar IKM, Ikatan Organisasi Minang ya Dok ya. Ini kita ini sebenarnya organisasi ini oleh Pak Ketum dibikin untuk merangkum ya, untuk merangkul bagi anggota kita mungkin yang belum melek dalam hukum, belum kita bina. Kita punya bagus. Lanjut tuh. Orang kampung awak pandai seorangnya nggak bisa dong. Ya kan? Iya. Lu bagi lu pandai orang lain pedagang kan. Nah tadi masalah pedagang fisik kita coba usahakan lebih banyak online, Adinda ya. Karena fisik itu juga modalnya lebih banyak, maintenance-nya lebih banyak. Online kalau jalan itu lebih sederhana, modalnya sedikit, maintenance-nya sedikit. Dan saya jalan itu dengan Adinda Ayut, kita sama-sama di OKOC, sudah berjuang bersama-sama membina UKM. Saya sudah kurang lebih di Dinas UKM dan saya pernah jadi kepala Dinas UKM dan perdagangan 30 tahun, Dok. Ya, jadi wah, hebat. Udah banyak amal yang bantu orang. Alhamdulillah ya. Ini semua kita coba, kita bagaimana motivasi saya, di misi saya, anggota kita yang warga Minang, para pedagang, maka tadi judulnya eksistensi kita harus eksis ya, mensiasati itu supaya tetap eksis warga Minang, bagaimana kita bergabung, kita saling berangkulan, saling memberikan info untuk kemajuan kita bersama. Itu aja, terima kasih Pak Ketum. Dok, makasih Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, karena waktu juga sudah menunjukkan 21.45. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Uda Fadlizon, Bapak Irwandi, Pak Kusnadi, Pak Robert, Pak Udaniko yang telah membantu kegiatan kita ini berjalan lebih baik. Mudah-mudahan ke depannya lebih baik lagi. Untuk itu sebelum kita foto bersama dulu. Silakan dibuka videonya. Oke, saya halaman pertama ya. Oke, halaman. Oke, baik. Dengan mengucap alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah hari ini kita bisa menyelenggarakan webinar kita yang pertama dengan dihadiri oleh Ketua Umum IKM Bapak Fadlizon. Terima kasih banyak udah, dan Pak Irwandi juga terima kasih banyak yang telah menginisiasi kegiatan ini. Saya cuma sebagai pelaksana saja membantu, dan juga kepada teman-teman yang sudah menghadiri acara webinar ini. Jadi mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih
banyak lagi peserta yang ikut bisa memberikan pencerahan bagi teman-teman UMKM. Berikut, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan kita bisa masuk jadi anggota nih, Pak Ayu. Ya, silakan nanti. Masuk jadi Pak Fadli ikut berduka cita atas meninggalkan Ibunda, Pak Fadli. Yo. Ya, bagi teman-teman yang tadi saya sudah share ya untuk WA group dan Telegram group. Jadi silakan masuk di situ dulu, nanti kita bikin ininya juga. Silakan nanti bergabung juga dengan UMKM Kadin UMKM Neklas di Kadin Indonesia. Baik, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Uni, makasih Uni. Terima kasih Pak Yud. Ya, terima kasih udah Fadlizon. Mudah-mudahan kita bisa Mohon izin. kontak lagi. Ya. Ya. Mohon izin ya, saya tutup ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam.